Beginilah cara menyusun pelepah sawit yang ada di Malaysia. Dengan cara seperti ini sangatlah mudah dan mempercepat para pemanen ataupun pekerja sawit yang ada di Malaysia. Itulah para pemanen sawit Indonesia banyak yang berbondong-bondong bekerja ke Malaysia, dan alasannya salah satunya juga ini penyusun pelepah dan lain-lain, semuanya itu serba beda jauh sama yang ada di Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu cara untuk mempercepat panen sawit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat semuanya dan diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan diberi jalan yang banyak untuk mencari rezeki, biar kita nggak kesusahan dalam menjalankan hidup. Oke, nah karena kemarin itu ada yang request atau ada yang komentar tentang penyusunan pelepah kelapa sawit atau pekerjaan kelapa sawit di Malaysia itu katanya lebih mudah, dan cara susunnya itu gimana, per hong atau enggak, atau 2 hong sekali. Dan kalau di Indonesia itu kan setahu saya ya, kata teman saya pun belum pernah ke Indonesia, maksudnya belum pernah bekerja di perkebunan sawit yang ada di Indonesia. Dan kata teman saya kalau di Indonesia itu pelepahnya itu nyusun pelepahnya enggak seperti ini, geng. Nyusun pelepahnya itu setiap 2 hong sekali. Jadi pohon sawit lepas itu enggak ada pelepah, dan dikasih pelepahnya dan ditaruh pelepahnya lagi. Dan tentunya itu juga mempunyai tujuan sendiri, dan di video kali ini saya akan membahas itu dan tujuannya itu gimana dan perbedaannya di mana, dan lebih cepat Malaysia atau lebih cepat di Indonesia gitu ya. Karena dengan cara menyusun pelepah itu pun sangat mempengaruhi cara kerja kita biar bisa menjadi lambat ataupun cepat gitu ya. Itu sangat pengaruh banget menurut saya loh ya. Dan masalah tempat dan jalan semua itu pengaruh banget. Dan kenapa banyak orang yang berbondong-bondong pergi ke Malaysia, merantau ke Malaysia, yaitu juga memotong panen sawit juga, dan tentunya mempunyai alasan sendiri. Selain penukaran, pekerjaan itu sangatlah mempengaruhi. Kalau masalah harga atau upah pemanen sawit yang ada di Indonesia dan di Malaysia itu sebenarnya lebih kurang, geng. Di Malaysia itu 1 ton upahnya itu 50 ringgit, seperti contoh lah ya. Tapi nggak semua rata seperti itu, ada juga yang lebih tinggi, ada yang lebih murah. Kalau di Indonesia, tadi kan di Malaysia ya, di Malaysia itu 50 ringgit. Kalau dirupiahkan itu sekitar 160 dan per ton itu ya upahnya para pekerja. Nah, kalau di Indonesia itu 140 per ton upah manen. Kalau di Indonesia itu nggak ngangkat kalori katanya, upah segitu. Dan kalau di Malaysia sini upah 50 ringgit itu sekali ngangkut ke lori atau naik muat ke lori. Jadi kalau dipikir logika itu memang lebih banyak pekerjaan di Malaysia. Namun banyak orang yang berbondong-bondong pergi ke Malaysia juga bekerja di perkebunan kelapa sawit. Nah, tentunya meskipun di sini banyak kerja, tapi kerjaannya itu lebih ringan. Di sini tuh lebih simpel. Oh ya, tadi masalah ngomongin pelepah ya, cara penyusunannya gimana, cara menaruh pelepah sawit itu di Malaysia dan di Indonesia itu gimana, dan tujuannya itu apa. Oke, langsung saya sepil, geng. Ini, geng, ini cara menyusun pelepahnya ya. Ini pelepah, susunan pelepah ya. Ini hong itu jaraknya ya, jaraknya ini itu sawit, itu sawit. Ini pelepah, dan itu sawit, dan sini ada pelepah lagi. Nah, kalau di Indonesia katanya itu pelepah ini nggak ada, jadi ditaruhnya di sana, tumpuan sana, sini kosong, dikosongkan, dan di sana lagi ada pelepah lagi. Jadi kegangan dikosongkan satu hong, satu antara pohon sawit dan pohon sawit itu dikosongkan. Kalau di Indonesia ya, katanya tujuannya, kalau di Indonesia kan tempatnya rata, jadi hong ini yang dikosongkan ini bisa untuk masuk truk atau mobil gitu ya.
Tapi kalau di sini nggak ada, geng. Karena di sini tuh jalannya sangat dekat-dekat banget. Itu jalan itu atas itu 1, 2, 3 itu jalan. Dan bawah itu sudah jalan lagi. Jadi 4 pohon sudah jalan. Setiap 4 pohon, 5 pohon kelapa sawit itu sudah jalan. Kalau menurut saya, karena menyusun pelepah ini sangat mempengaruhi dalam kecepatan kita bekerja atau memanen sawit ya. Kalau di sini, kalau di Malaysia ini setiap pelepah, nah sini setiap pohon, nah tepinya itu sudah tumpuan pelepah, dan tepinya pohon lagi itu ada tumpuan pelepah lagi. Jadi sangatlah cepat. Jadi kita sudah manen, pelepah itu dibuang ke kanan dan ke kiri, sudah itu saja. Tujuannya geng, selain lebih cepat ya, tujuannya ini nggak ada rumput, jadi rumput itu biar misal kita racun itu juga mempercepat mempercepat kita bekerja meracun rumput. Jadi kan sini sudah nggak ada ya, nggak ada sudah nggak ada rumput kan yang di pelepah sini, dan sana itu juga nggak ada. Jadi kita tinggal meracun rumput antara sini saja. Sementara kalau di Indonesia itu kan loss gitu ya, setiap 2 pohon sekali baru tumpuan pelepah. Itu sangatlah mempengaruhi menurut saya, dan di sini tuh saya rasa lebih mudah untuk bekerja menurut saya loh ya. Yang pertama itu, dan yang kedua ini pun juga untuk mempermudah, banyak kemudahan geng. Kita manen misalnya kita arahnya itu ke sana ya, melawan pelepah gitu kan. Kita lewat pelepah, ini kita pijak pun nggak masalah, karena pelepahnya kan kalau setiap hong itu ada pelepahnya itu tumpukannya nggak terlalu tinggi, kecuali kalau dua hong sekali ini tumpuannya pasti tinggi sekali ini. Nah di sini gitulah perbedaannya di Malaysia dan di Indonesia, dan ini semoga ini bisa mengedukasi para petani sawit yang ada di Indonesia. Itulah alasannya banyak orang yang bekerja ke Malaysia. Itulah geng, jadi sama-sama bekerja, karena kan para pekerja sawit rata-rata itu hitungannya itu ton ya, gajinya itu hitungan ton, bukan harian. Kalau harian mah mau dibuat gimana pun nggak masalah, yang penting kita kerja hari. Tapi kalau hitungan ton ya kita harus cepat rapi. Jadi di sini pun kalau saya ya geng pun jarang pelepah itu saya potong pakai parang, itu menurut saya agak lambat. Lebih baik ini tinggal susun seperti ini, tinggal susun, taruh sudah jalan lagi, kita taruh sudah jalan lagi. Sangatlah mudah, dan di sini pun nggak ada, kalau di Indonesia pun bawahnya pohon ini cuman seperti bulat gitu kan, tapi kalau di sini diracun rata, racun rumput itu habis. Jadi kita jalan itu sangatlah mudah, sangatlah cepat. Nah inilah alasannya susunan pelepah di Malaysia itu dibuat seperti ini, yaitu pasti mempunyai tujuan tersendiri. Dan saya pun bukan merendahkan atau menyalahkan cara yang ada di Indonesia, itu pun menurut saya juga benar, karena lori atau truk itu bisa masuk ke hong atau bisa masuk ke jalan kebunnya. Jadi ya mudah juga, ya lebih kurang lah, tergantung pemikiran kita, tergantung cara kita sendiri-sendiri. Kalau sudah terbiasa seperti ini, dibuat 2 kali sehari, dua hong sekali susunan pelepahnya, itu ya agak lambat. Tapi kalau sudah terbiasa ya mungkin dia sudah merasa cepat karena sudah keterbiasaan gitu ya. Oke. Di video selanjutnya kalian mau suruh saya buatkan apa lagi, atau apa yang Anda penasaran atau yang Anda belum tahu tentang di Malaysia, tentang apapun. Kalau saya mampu, kalau saya bisa, insya Allah saya akan buatkan videonya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Zainal Satori. Saya Zainal Satori, TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.